Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Markas Ngaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bersama-sama membahas kitab yang begitu fenomenal, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada pembahasan hadis yang ketiga, yaitu hadis Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Seperti apakah hadis tersebut? Silakan lihat di layar Anda. Hadis ini membahas tentang rukun-rukun Islam. Dari Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman, ya kunyah beliau, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, yaitu anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunya al-Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5. Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama, syahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hamba serta utusannya. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, berhaji. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pemirsa sekalian yang berbahagia, hadis ini, sebagaimana telah disebutkan tadi, membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam. Sementara kita tahu bersama, ya, dalam hadis sebelumnya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam, beliau menjelaskan tentang Islam. Dan beliau mengatakan, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Beliau menjelaskan tentang Islam itu syahadat, kemudian salat, zakat, haji, puasa dan haji. Mengapa Al-Imam An-Nawawi menyebutkan kembali hadis terkait dengan rukun Islam ini di hadis yang ketiga? Jawabannya adalah karena lafaz ini. Buniyal Islamu ala khamsin. Bunya al-Islamu ala khamsin. Ya, lafaz inilah yang menyebabkan Al-Imam An-Nawawi ya menyebutkan hadis ini sebagai hadis yang ketiga. Hadis yang kedua, hadis sebelumnya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu atau hadis Jibril, tidak menyebutkan lafaz buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Hadis ini memperjelas bahwasanya 5 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu adalah rukun daripada rukun-rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan ya selain Allah. Ini terjemahan letterletnya ya, tiada Tuhan selain Allah. Namun apabila kita terjemahkan seperti ini maknanya kurang tepat. Kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, faktanya ada sesuatu yang dipertuhankan selain Allah. Orang-orang Nasrani mempertuhankan Isa alaihi salam. Demikian pula orang-orang yang lain, misalnya orang-orang yang beragama animisme, mereka mempertuhankan dewa-dewa, roh-roh dan lain sebagainya. Ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi perkataan kita tiada Tuhan selain Allah ini kurang tepat. Maknanya terjemahan itu kurang tepat. Bagaimana terjemahan yang lebih tepat? Terjemahan yang lebih tepat adalah la ilaha illallah, maknanya adalah tiada Tuhan, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini diambil kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terdapat 2 hal di dalam kalimat tauhid ini. Yang pertama adalah penetapan atau pengingkaran terhadap sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya, tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, ada penetapan ya. Penetapan bahwasanya
satu-satunya zat yang berhak, yang paling pantas, yang paling mulia untuk disembah, dijadikan tujuan ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi untuk menetapkan tauhid di dalam hati seorang hamba tidak cukup hanya mengakui Allah sebagai Tuhan. Namun dia juga harus menafikan keberadaan Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, bagian yang kedua daripada kalimat syahadat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui seorang hamba adalah sebagai abduh, sebagai hamba. Ya, seorang hamba. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh manusia kebanyakan. Apa itu? Wa rasuluhu. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya, ya, beliau memiliki kedudukan yang mulia di tengah-tengah manusia. Namun, kedudukan itu tidak mengantarkan beliau pada derajat uluhiyah, pada derajat ketuhanan, tidak sampai. Beliau hanyalah seorang hamba. Wa qulu Abdullah wa rasuluhu. Katakanlah Muhammad adalah hamba Allah. Ya, hamba berarti sama seperti kita semua sama hamba. Namun beliau diberi kelebihan wa rasuluhu. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah. Ini rukun yang kedua daripada rukun-rukun Islam. Wa iqamis shalah. Dalam sebuah hadis, dalam hadis Mu'adz radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa imaduhus shalah. Dan tiang daripada agama Islam ini adalah salat. Wal ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Dalam sebuah hadis disebutkan yang menjadi pembeda antara kita dengan mereka ini adalah as-shalah, yaitu salat. Faman tarakahu faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat tersebut maka bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Sebagian ulama memahami hadis yang barusan disebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat secara sengaja, seluruh salatnya sama sekali tidak pernah salat secara sengaja, dia terjatuh dalam kekufuran. Berbeda dengan kalimat syahadat tadi, siapapun yang mengingkari kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia telah nyata masuk ke dalam ranah kekufuran. Sementara dan itu ijma di kalangan para ulama. Sementara permasalahan yang kedua, orang yang meninggalkan semua sholat secara sengaja, ya sebagian ulama mengatakan dia terjatuh ke dalam kekufuran berdasarkan hadis yang tadi telah disebutkan. Wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Kemudian yang menjadi rukun ketiga adalah mengeluarkan zakat. Rukun keempat haji, dan yang rukun kelima adalah puasa Ramadan. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang menjelaskan tentang rukun Islam, ya, kita dapati hadis-hadis itu mendahulukan puasa Ramadan dibandingkan haji. Kata para ulama, itu karena ya, haji itu adalah amaliyah sekali seumur hidup. Ibadah rukun yang wajib dikerjakan apabila mampu sekali seumur hidup. Berbeda dengan puasa. Puasa momennya datang setiap tahun. Ya, demikian pula zakat. Olehnya susunannya dalam hadis-hadis kebanyakannya ya setelah sholat, kemudian zakat, lalu puasa, kemudian haji. Namun ya dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, riwayatnya juga seperti ini. Riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan sama. Sahabatnya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi di dalam hadis tersebut disebutkan siyam Ramadan wal hajj. Ya, puasa dulu kemudian haji. Puasa dulu kemudian haji. Ada yang menyeletuk dari kalangan murid-murid Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya bin Umar, ya, al-hajj wa shaum Ramadan. Haji dulu baru puasa Ramadan. Sebagaimana hadis kita ini ya. Namun kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, la, tidak, siyam Ramadan wal hajj. Puasa dulu kemudian haji. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saya mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini juga ada pelajaran sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan bahwasanya apa yang didengarkan oleh Rasulullah
apa yang didengarkan oleh sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang disampaikan kembali kepada murid-muridnya. Dan ini menunjukkan betapa para sahabat radhiyallahu taala anhu begitu bersemangat menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, berusaha sebisa mungkin ya menyampaikan hadis-hadis tersebut sesuai dengan lafaz yang mereka dengarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di sini disebutkan ada 5 rukun Islam, ya, rukun Islam. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita metode pengajaran yang baik, yaitu membuat perumpamaan. Seakan-akan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan Islam ini seperti sebuah bangunan yang memiliki rangka, yang memiliki tiang-tiang, yang memiliki pondasi. Ada 5 hal yang harus ada apabila bangunan Islam ini ingin tegak, yaitu 5 hal ini: syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. 5 hal ini harus ada dan harus dikerjakan oleh setiap orang yang mengatasnamakan dirinya seorang muslim. Nah, kalau boleh kita kembali, pertanyaannya, apabila ada orang yang meninggalkan salah satu daripada rukun tersebut, ya, daripada 5 pilar ini, apa yang terjadi? Tadi telah kita sebutkan, kalau meninggalkan syahadat secara sengaja, ya, ijma para ulama bahwasanya dia keluar daripada Islam. Yang kedua, apabila meninggalkan sholat secara sengaja, ya, sholat secara sengaja dan semua sholat tidak pernah ada yang dikerjakan, menurut sebagian ulama, dia masuk ke dalam ranah kekufuran juga. Sementara yang 3 ini, ya, puasa, zakat, dan haji, apabila ditinggalkan, sebagian ulama mengatakan tidak sampai pada derajat kufur, akan tetapi berbahaya bagi agama orang tersebut. Ini bagi orang yang meninggalkannya, namun masih meyakini bahwasanya itu wajib. Kenapa tidak sholat? Bukannya sholat wajib? Iya, sholat wajib, tapi saya malas, misalnya dia bilang seperti itu. Nah, adapun orang yang meninggalkan 5 rukun iman ini dengan meyakini bahwasanya 5 rukun iman ini tidak wajib, nah, dia telah terjatuh dalam kekufuran juga. Ini berbahaya. Baik, ada masalah yang terakhir. Dalam sebuah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wadzirwatu sanamihil jihad, dan puncak daripada keislaman ini adalah jihad. Lantas mengapa jihad tidak disebutkan? Bukankah dia puncak daripada agama Islam ini? Mengapa tidak disebutkan dalam hadis ini? Mengapa tidak masuk dalam rukun Islam? Para ulama mengatakan, yang pertama, jihad itu ya tidak berlangsung terus-menerus sampai akhir zaman. Ketika turun Isa alaihi salam nanti di akhir zaman, maka peperangan terhenti. Tidak diterima lagi agama kecuali agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, jihad pada sebagian keadaan hukumnya fardu kifayah, ya, tidak serta-merta fardu ain atau wajib bagi setiap orang. Pada beberapa keadaan hukumnya hanya fardu kifayah. Dan ini menjadikan jihad tidak masuk dalam rukun Islam yang telah disebutkan dalam permasalahan atau dalam hadis ini. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan rukun Islam yang ke-6, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan pembahasan cukup panjang permasalahan ini bisa didapatkan dalam kitab-kitab atau buku-buku para ulama, pembahasan terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, apakah dia masuk dalam rukun Islam atau tidak. Baik, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berkenan, ada yang bisa diambil manfaat darinya. Atas kekurangan yang terjadi saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.